Hari pertama keberangkatan. Pagi hari sebelum berangkat, kita melaksanakan rangkaian pelepasan peserta studi lapangan 2020 oleh jurusan. Rute studi lapangan kami yaitu Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Jakarta dimulai dari tanggal 7 sampai 13 Maret 2020. Perjalanan ke Yogyakarta terhitung dari Bandar Lampung ditempuh selama 1,5 hari. Wisata Goa Pindul memberikan pengalaman berupa cave tubing. Kita akan melihat pemandangan yang indah dari stalaktit yang terbentuk di langit-langit kapur goa. Wisata Hutan Pinus Pengger. Hutan pinus memberikan suasana yang sangat asri. Tempat ini sangat cocok untuk mencari spot-spot foto estetik. Kalian bisa menikmati pemandangan yang disediakan dari perbukitannya. Banyak juga instalasi seni dari ranting kayu yang biasa dijadikan tempat foto. Wisata Tebing Breksi. Tempat wisata alam di Jogja berupa perbukitan batuan Breksi. Corak yang indah pada tebing menjadi daya tarik wisatawan. Awalnya adalah tempat penambangan batuan alam. Kemudian kegiatan penambangan dihentikan dan tempat ini menjadi dilindungi. Ketika berada di atas tebing Breksi, wisatawan bisa melihat keseluruhan kota Jogja. Tempat ini selalu ramai oleh wisatawan ataupun warga lokal, terutama di malam hari. Malioboro dipenuhi dengan aneka jajanan pasar, angkringan, toko oleh-oleh, toko baju, dan sebagainya. Angkringan di Malioboro terletak hampir di setiap sudut jalannya, dan Kopi Jos adalah kopi yang cukup terkenal di sini. Hari ketiga kunjungan Asselbait. Lokasi Asselbait menyatu dengan sebuah mall, yaitu Jewok Mall, dan Asselbait berada di lantai 2 dari mall ini. Ini adalah taman yang terlihat dari lantai 2 dekat dengan kantor Asselbait. Asselbait asli perusahaan Indonesia dan hanya terletak di Yogyakarta. Berfokus sebagai penyedia supporting game seperti kelola akun, UI game, pengecekan grafik pemakaian game, dan sebagainya. Banyak perusahaan game dari US dan Jepang yang membutuhkan mereka untuk menyediakan engine supporting game mereka. Beberapa perusahaan developer game yang terkenal bekerja sama dengan mereka, salah satunya Gearbox Software. Desain kantor yang cukup nyaman bagi para pekerjanya merupakan salah satu hal yang memadai untuk orang IT. Asselbait memberikan servis atau pelayanan yang diperlukan pembuat game untuk memudahkan pekerjaannya. Kunjungan Kampung Cyber. Kampung ini secara geografis dan fungsional sama saja seperti kampung yang lain pada umumnya. Kampung Cyber merupakan hasil dukungan dan swadaya dari warganya sendiri. Perbedaan kampung ini dengan kampung yang lain memang hanya terletak pada segi teknologinya saja. Yang mendasari pembangunan kampung cyber ini adalah ingin mengedukasi warga tentang teknologi informasi dan agar warga bisa lebih mengangkat ekonominya melalui wirausaha mereka di bidang kerajinan, sehingga mereka bisa mempromosikan wirausahanya tidak hanya secara konvensional tetapi juga secara online. Sekarang, hampir di semua rumah sudah terhubung dengan internet. Warga sudah bisa mengakses internet dengan leluasa, dan hampir di tiap rumah sudah dilengkapi dengan komputer. Meski leluasa mengakses internet, di kampung cyber tetap diberikan batasan untuk anak yang masih sekolah, sehingga anak akan tetap fokus belajar. Hari keempat, wisata Bromo. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Banyak menarik wisatawan karena menyajikan indahnya pemandangan dari atas dan bisa sekaligus melihat sunrise. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif. Disarankan menggunakan jaket atau mantel ketika mengunjungi kawasan Gunung Bromo. Ini adalah pemandangan yang bisa dinikmati saat perjalanan ke atas kawah Bromo. Hari kelima, wisata Jatim Park 1. Jatim Park 1 dikhususkan sebagai tempat rekreasi dan edukasi. Edukasi berupa pengenalan budaya dan sejarah di Indonesia, pembelajaran sains, fakta-fakta ilmiah, dan sebagainya. Sebelum menuju tempat rekreasi, pengunjung dibawa berkeliling untuk mengenali peninggalan sejarah dan budaya di Indonesia. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dan amati di sini. Semua peninggalan zaman kerajaan kuno pun ada. Jatim Park terbagi menjadi Jatim Park 1 yang dikhususkan untuk edukasi dan rekreasi permainan, Jatim Park 2 yang dikhususkan sebagai kebun binatang dengan sebutan Batu Secret Zoo, dan Jatim Park 3 yang dikhususkan sebagai museum purbakala, sebutan lainnya adalah Dino Park. Tempat ini selalu ramai pengunjung, baik dari domestik bahkan sampai mancanegara. Permainan yang disediakan oleh Jatim Park 1 juga tidak kalah seru dengan penjelajahan di awal ini. Hari ke-6 kunjungan Dinas Kominfo Surabaya.
Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Dinkominfo Surabaya, mengusung konsep Smart City dalam pengelolaan data Surabaya. Mendirikan media center untuk memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik, bisa menyampaikan saran, keluhan, atau informasi. Memfasilitasi masyarakat untuk dapat dengan mudah berinteraksi dengan pemerintah kota Surabaya. Beberapa teknologi ataupun aplikasi yang sudah ada dan ditetapkan di kota Surabaya adalah Media Center, e-surat, Inarsum, dan GESI atau Gateway for Short Message System. Hari ke-7 kunjungan BSSN. BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan cyber, dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Beberapa teknologi yang diawasi oleh BSSN adalah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan juga Balai Sertifikasi Elektronik. Strategi keamanan cyber di Indonesia merupakan sumbangsih bangsa Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Kunjungan KPK. KPK berperan sebagai stimulus agar lembaga-lembaga sebelumnya bisa memberantas korupsi dengan lebih efektif dan efisien. KPK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam tugas dan wewenang. Terpusat di Jakarta dengan sekitar 1.500 orang pegawai. Salah satu aplikasi yang sedang difokuskan oleh KPK adalah Jaga ID. 7 hari merupakan perjalanan yang singkat jika ingin mengeksplor beragam teknologi di Indonesia. Namun, dalam 7 hari ini sudah banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa kami dapatkan. Kami melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung melewati hari-hari yang panjang dan melelahkan, namun penuh dengan semangat untuk belajar.